orang yang minta disihirkan itu juga jatuh kepada dosa besar. Misalnya dia datang kepada dukun mengatakan, tolong si fulan itu kamu santet. Santet ini apa? Ini praktek sihir. Jin ini kebanyakan mereka itu kafir. Hanya sedikit di antara mereka itu yang muslim. Jadi kalau manusia itu, manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Kalau jin ini adalah iblis laknatullah alaih. وديني سلامي يا رايح للحرم وادعيلي وسلم لي على هذه الأمم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara dosa badan yang berikutnya adalah sihir, melakukan sihir. Sihir ini orang yang melakukannya jatuh kepada dosa besar. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ijtanibus sab'a al-mubiqat ay al-muhlikat. Jauhilah 7 perkara yang bisa merusak, yang bisa menghancurkan seseorang. Qulna wa ma hunna ya Rasulullah. Kemudian kami bertanya, apa 7 dosa yang membinasakan, 7 dosa yang merusak itu apa? Qala, Rasulullah bersabda, asyirku billahi. Yang pertama syirik kepada Allah. Yang kedua wasihru, dan melakukan sihir. Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqqi, membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan hak. Yang ketiga wa aklur riba, makan riba. Yang keempat wa aklu malil yatimi, makan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, yang kelima lari pada hari peperangan. Wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, kemudian menuduh perempuan-perempuan mukmin yang suci, yang terjaga dari perbuatan keji. Nah, berdasarkan hadis ini, maka diketahui bahwa dosa melakukan sihir ini tergolong sebagai dosa besar. Apalagi nanti apabila sihir ini dilakukan dengan melakukan kekufuran atau kesyirikan, maka di sini bukan hanya dosa besar, tetapi sampai kepada kufur ataupun syirik. Dan kufur ataupun syirik ini adalah dosa terbesar, yang apabila seseorang mati dalam keadaan tersebut, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempatnya adalah di neraka selama-lamanya. Ini apabila dosa kufur ataupun syirik. Nah, dosa melakukan sihir ini adalah tergolong sebagai dosa besar. Memang tidak mutlak menjadikan seseorang keluar dari Islam, tetapi sebagian perbuatan sihir itu mengandung unsur kekufuran ataupun kesyirikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sihir itu adalah melakukan sebuah upaya dengan perkataan ataupun perbuatan yang buruk. Jadi melakukan sebuah upaya untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dengan melakukan suatu perbuatan yang buruk
atau dengan melakukan suatu perkataan yang buruk. Itu disebut sihir. Nah, perbuatan ataupun perkataan itu ada kalanya itu adalah perbuatan yang kufur. Jadi ada sihir yang untuk melakukannya maka membutuhkan pada perbuatan yang kufur, seperti misalnya harus sujud kepada matahari, atau sujud kepada iblis, atau dia harus memuji-muji, mengagungkan setan. Nah, baru kemudian apa yang dia inginkan itu bisa terlaksana. Itu namanya sihir. Karena di sini dia ada setan atau iblis yang memang membantu dia dalam melaksanakan sihir tersebut. Sehingga untuk bisa mewujudkan apa yang dia inginkan, maka dia harus melakukan perbuatan atau ucapan yang kufur, atau perbuatan yang kufur secara khusus, seperti misalnya dia harus melakukan ritual sujud terhadap iblis, atau sujud kepada matahari, atau sujud atau mengagung-agungkan setan misalnya. Ini kalau yang ini berarti apa? Dia bukan hanya dosa besar, tetapi lebih dari itu, mencapai derajat kekufuran ataupun kesyirikan karena ada unsur ibadah kepada selain Allah. Atau seseorang dalam melakukan sihir ini dia harus mengucapkan kata-kata yang kufur. Dia harus mengucapkan kata-kata kufur. Ini yang kedua. Atau yang ketiga, kedua-duanya. Jadi melakukan perbuatan yang kufur sekaligus mengucapkan perkataan yang kufur. Jadi untuk melakukan sihir itu biasanya begitu. Jadi ada yang untuk mewujudkan sihirnya dia harus melakukan perbuatan kufur. Ada yang kedua, untuk mewujudkan sihirnya itu dia harus mengucapkan kata-kata kufur. Yang ketiga, ada yang dua-duanya, harus melakukan perbuatan kufur sekaligus mengucapkan kata-kata kufur. Padahal mengucapkan kata kufur saja itu sudah mengeluarkan seseorang dari Islam. Melakukan perbuatan kufur saja itu sudah mengeluarkan seseorang dari Islam. Apalagi dua-duanya dilakukan. Nah, tentu dia akan keluar dari Islam dengan sebab perbuatan sihir tersebut. Nah, tetapi ada juga yang untuk melakukan sihir itu seseorang harus melakukan perbuatan dosa besar. Dia tidak diharuskan oleh iblis untuk melakukan kekufuran, tetapi dia melakukan dosa besar. Makanya ada sebagian itu, kalau seseorang itu ingin menjadi tukang sihir, maka biasanya disyaratkan dia harus bisa melakukan perbuatan-perbuatan kufur, perkataan kufur, atau dia melakukan ritual yang itu dosa besar. Misalnya dia harus dia harus mencuri, atau dia harus makan mayat misalnya. Itu kan ada orang yang mengamalkan ingin mendapatkan sihir yang disebut biasanya juga dengan ilmu hitam, kemudian dia harus makan mayat misalnya, atau dia harus berzina dengan 40 perempuan misalnya, dan seterusnya. Pokoknya ada ketentuan-ketentuan kemaksiatan, dosa besar yang harus dia lakukan agar dia menjadi tukang sihir. Itu sebelum melakukan sihir, diminta untuk melakukan seperti itu. Atau dia harus bertapa misalnya, tidak sholat sekian hari. Dia harus nyembah setan di gunung ini misalnya, dan seterusnya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk dia bisa menyihir, dia untuk bisa melakukan sihir. Nah,
Yang seperti ini jelas dosa besar ya. Dosa besar, bahkan tadi itu jika memang mengandung unsur kufur atau syirik, maka akan menjatuhkan dia menjadi seorang yang keluar dari Islam. Tidak lagi dia hukumnya sebagai muslim. Seperti kalau dalam praktek itu sangat banyak, apalagi di masa-masa yang lalu. Mungkin kalau masa sekarang ya juga masih banyak orang-orang yang menerapkan sihir. Tetapi pada masa yang lalu itu lebih banyak lagi orang yang melakukan sihir. Dengan berkembangnya dakwah Islam, sihir ini berkurang, tetapi meskipun begitu masih banyak juga orang yang melakukan sihir. Sebagian dengan berkedok sebagai dukun biasa, tetapi dia melakukan, sesungguhnya dia melakukan sihir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, belajar sihir itu hukumnya haram. Mengajarkan sihir itu juga hukumnya haram. Ada sebagian ulama yang membolehkan belajar sihir dengan ketentuan yang pertama tidak menghantarkan pada kekufuran ataupun melakukan dosa besar. Nah, itu apa ada itu sihir yang seperti itu. Rata-rata sihir itu untuk melakukannya dia harus melakukan kekufuran, dia harus melakukan kesyirikan, dia harus melakukan dosa besar. Kalau seseorang itu belajar sekedar mengetahui saja, mengetahui bagaimana tata caranya, tetapi dia tidak mempraktekkannya, dia tidak ingin mempraktekkan ilmu sihirnya, dia hanya ingin tahu tata caranya saja, maka di sini menurut sebagian ulama ada yang mengatakan itu boleh. Itu tapi hanya sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain mengatakan nggak boleh. Dengan tujuan apapun dia belajar dan mengajarkan sihir itu tidak diperbolehkan. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna man tasahhara au tusukhira lahu au takahhana au tukuhhina lahu." Bukanlah bagian dari kita orang yang melakukan sihir atau minta disihirkan, melakukan praktek perdukunan atau minta untuk dilakukan praktek perdukunan untuknya. Jadi sihir sama perdukunan ini sebenarnya prakteknya dekat ya, dekat. Yang dilakukan oleh dukun-dukun itu banyak diantaranya juga praktek sihir. Karena itu keduanya itu dekat. Orang yang melakukan sihir itu jatuh kepada dosa besar, bahkan bisa kufur jika mengandung unsur kekufuran. Orang yang minta disihirkan itu juga jatuh kepada dosa besar. Misalnya dia datang kepada dukun mengatakan, "Tolong si fulan itu kamu santet." Santet ini apa? Ini praktek sihir. Dia sudah menyakiti hati saya. Tolong, dia tidak melakukan sihir, tetapi dia minta orang untuk menyihirkan orang tersebut. Tolong dia dibuat mati, tolong dia dibuat sakit misalnya, dan seterusnya. Ini adalah praktek sihir yang hari ini pun masih terjadi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Islam kita ini tidak diperbolehkan untuk datang kepada dukun atau kepada peramal atau kepada tukang sihir untuk meminta sesuatu atau disihirkan. Jadi ada sihir tadi dengan cara yang tadi telah kita jelaskan. Ada lagi yang kedua, istilahnya adalah kahin. Yang di sini disebut autakahana, autukuhina. Dukun. Dukun itu adalah orang yang melakukan kerjasama dengan jin untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya untuk mengobati penyakit atau untuk mengetahui
untuk mengetahui sesuatu yang hilang dan seterusnya. Itu namanya apa? Kahin, seorang dukun. Atau yang ketiga adalah peramal, yaitu seseorang yang dia meramal sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang berdasarkan alat-alat tertentu, berdasarkan tanda-tanda tertentu. Ini juga namanya peramal. Nah, semuanya itu perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Jadi orang yang melakukan sihir itu nggak boleh. Orang yang melakukan praktek perdukunan, yaitu ada kerjasama dengan jin untuk melakukan sesuatu, kemudian peramal, ini juga tidak diperbolehkan. Ketiga-tiganya ini adalah perbuatan maksiat, perbuatan yang dosa, yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang, dan tidak boleh seseorang itu datang kepada mereka untuk meminta pertolongan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu." Barang siapa yang datang kepada seorang dukun atau dia datang kepada seorang peramal, fasaddaqahu, kemudian dia membenarkannya bima yaqulu, dengan apa yang dia katakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka benar-benar dia akan kufur dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di sini perlu, berdasarkan hadis ini perlu diperhatikan. Kalau seseorang datang, sekedar datang saja kepada dukun kemudian bertanya tentang sesuatu kepada dukun itu, ini sudah tergolong sebagai maksiat. Kalau dia membenarkan setiap apa yang dikatakan oleh dukun, maka dia akan masuk dalam hadis ini kufur. Dikatakan dalam hadis ini apa? Fasaddaqahu bima yaqul. Kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan oleh si dukun itu, maka dia telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekadar seseorang itu datang kepada dukun untuk bertanya tentang sesuatu, dalam hatinya ya bisa benar bisa salah, dalam hatinya seperti itu saja dia sudah jatuh kepada hukum haram meskipun tidak kufur. Tetapi kalau dia kemudian bertanya, kemudian dia meyakini apa yang dikatakan dukun ini mesti benar, nggak mungkin salah, maka ini apa? Ini dia telah jatuh kepada kekufuran. Karena itu harus kita hati-hati terhadap praktek-praktek perdukunan yang sampai sekarang juga masih banyak orang yang melakukan praktek perdukunan. Jadi dukun itu gimana? Dia melakukan, tadi sudah kita sampaikan, dia melakukan kerjasama dengan jin. Jadi untuk misalnya mengetahui sesuatu, untuk mengobati suatu penyakit, atau misalnya untuk mengetahui barang yang hilang, dia melakukan praktek kerjasama dengan jin. Itulah yang disebut dengan dukun. Dan memang ada jin-jin tertentu itu memang tata cara dia untuk menyesatkan umat manusia itu salah satunya dengan cara seperti itu. Jadi dia dengan cara pura-pura untuk bekerja sama dengan manusia seakan-akan itu dalam kebaikan. Jadi dia, manusianya itu tertipu, sesungguhnya dia tertipu oleh ulah daripada jin ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk bernama jin ini memang ada. Jadi jin ini adalah jenis makhluk
yang ada di bumi ini, mereka tinggal berada di bumi ini bersama para manusia sama, tetapi kita tidak bisa melihatnya. Dan mereka itu bisa melihat kita. Kita nggak bisa melihat mereka. Hidup di bumi ini. Dan jumlah jin itu lebih banyak dibandingkan jumlah manusia. Dari sisi bilangan, jumlah jin itu lebih banyak dari jumlah manusia. Nah, jin ini kebanyakan mereka itu kafir. Hanya sedikit di antara mereka itu yang muslim. Karena jin ini juga mukallaf seperti kita, artinya jika memenuhi ketentuan berakal dan dan baligh, maka mereka itu seperti kita dalam pengertian diperintahkan untuk masuk ke dalam agama Islam dan mengamalkan syariat Islam. Nah, sehingga jin ini di antara mereka ada yang masuk Islam karena mendengar dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah, atau mendengarkan dakwah dari ulama dari manusia. Mungkin saja dalam pengajian seperti ini ada jin yang hadir mendengarkan pengajian, bisa saja. Jadi atau sesama mereka ada yang berdakwah di kalangan mereka agar mereka masuk Islam atau mengamalkan syariat Islam, sehingga di antara jin itu ada yang masuk ke dalam agama Islam. Tetapi jumlah yang kafir dari bangsa jin ini jauh lebih banyak daripada yang muslim. Kemudian jin yang muslim itu kebanyakan mereka juga fasik. Fasik, para pelaku dosa besar, nggak taat dalam beragama. Kebanyakan mereka begitu, suka melakukan dosa, kebanyakan dari mereka. Sehingga dikatakan bahwa al-jinnu akdzabu khalqillah. Jin itu adalah makhluk Allah yang paling pendusta, paling banyak bohong. Jin itu seperti itu. Nah, sementara manusia ini kita tidak mengetahui hakikat daripada jin ini, kita tidak mengetahuinya. Maka akan sangat berisiko dan sangat berbahaya apabila seseorang itu bekerja sama dengan jin. Pertama, kita nggak tahu keseharian dia. Ketika dia datang kepada kita, misalnya mengatakan saya ini muslim, apakah bisa kita memastikan dia muslim betulan? Nggak bisa. Nah, bisa jadi dia menipu. Wong dia itu akdzabu khalqillah, makhluk Allah yang paling banyak berbohong, yang paling banyak menipu itu jin. Kalau dia datang kepada kita kemudian mengatakan saya ini jin muslim, apakah betul kita bisa memastikan dia jin muslim? Nggak bisa. Karena sebagian orang ada yang mengatakan saya ini punya khatam saya jin muslim. Nah, dari mana dia bisa memastikan bahwa jin itu muslim? Bisa jadi dia berbohong, bisa jadi dia berbohong dengan ucapannya tersebut. Karena itu sebaiknya dihindari, bagaimanapun dihindari. Kenapa? Karena membahayakan diri kita. Bisa jadi itu adalah setan. Setan itu jin yang kafir, itu namanya setan. Jadi asyaiton itu adalah kafirul jin, kafir yang jin yang kafir itu adalah namanya syaiton. Terkadang syaiton ini dibuat untuk menyebut iblis. Jadi kalau iblis itu adalah nenek moyangnya syaiton, jin. Jadi kalau manusia itu, manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Kalau jin ini adalah iblis laknatullah alaihi, yang hidup pada masa Nabi Adam alaihissalam, bahkan diciptakan sebelum Nabi Adam alaihissalam. Tetapi iblis ini kemudian dikehendaki oleh Allah menjadi abadi. Abadi dalam pengertian tidak akan mati sebelum kiamat.
kemudian tidak mati, bukan, akan mati, tetapi dia akan mati nanti ketika kiamat. Sampai sekarang masih berkeliaran, sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang masih bergentayangan, berkeliaran mencari mangsa. Ini siapa? Iblis laknatullah alaih. Nah, keturunannya yang kafir namanya syaitan. Setan. Nah, setan ini mereka selalu berusaha, iblis dan keturunannya setan-setan ini berusaha untuk mencari teman masuk ke dalam neraka. Manusia ini diantara yang kemudian digoda untuk kemudian bisa kufur seperti mereka dan masuk ke dalam neraka nanti di akhirat. Nah, karena itulah maka kita harus mewaspadai jin. Hati-hati, jangan kita kemudian bekerja sama dengan jin, pengen jadi dukun. Dukun yang dimaksud di sini bukan dukun beranak ya, atau dukun pijet, bukan, tetapi yang tadi kita sebut yaitu orang yang bekerja sama dengan jin. Orang yang bekerja sama dengan jin untuk melakukan sesuatu perbuatan, apalagi kalau itu sudah melakukan sihir, maka itu nanti lebih berbahaya lagi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagian orang itu memiliki potensi untuk menjadi dukun, untuk bekerja sama dengan jin. Nah, karena itu kita, kalau seandainya orang itu adalah salah satu di antara kita, maka harus waspada. Harus waspada. Karena terkadang itu ada manusia yang aktif, ada jinnya yang aktif. Kalau manusia yang aktif itu dia pengen, jadi dia pengen jadi dukun, akhirnya dia melakukan ritual-ritual, datang ke gunung ini dan gunung itu, ke gua ini dan gua itu, untuk kemudian dia bisa menjadi seorang dukun. Jinnya datang kemudian menawarkan bantuan. Ada yang seperti itu, manusianya yang aktif pengen jadi dukun, berusaha untuk menjadi dukun dengan melakukan ritual-ritual tertentu, misalnya persembahan terhadap setan. Akhirnya setannya muncul dan membantu dia, akhirnya dia bisa menjadi dukun. Ada yang seperti itu. Tetapi ada juga jinnya yang aktif, jinnya yang berusaha membujuk dia agar dia menjadi dukun. Nah, kalau yang pertama itu biasanya adalah ini dukun anyaran, dukun baru ya, dukun dia sebelumnya bapak-bapaknya memang belum jadi dukun, tapi karena dia pengen kaya lebih cepat atau pengen nanti banyak, nggak usah kerja ke sawah, ke kantor, di rumah saja banyak tamu datang membawa amplop, maka dia ingin berprofesi sebagai dukun. Sehingga dia melakukan ritual-ritual tertentu untuk bisa mendapatkan kerjasama dengan jin. Nah, tapi ada juga yang kedua tadi. Yang kedua itu jinnya yang aktif. Karena apa? Karena jinnya ini bisa jadi dia sudah terikat kontrak dengan bapaknya atau mbahnya dulu. Nah, jadi bapaknya dulu dukun atau mbahnya itu dulu dukun. Kemudian bapaknya sudah mati. Nah, kemudian dia sudah kontrak dengan si mbahnya itu, saya akan mengabdi kepada kamu 7 turunan misalnya. Maka biasanya cucunya dukun mudah jadi dukun, anaknya dukun juga jadi dukun. Kenapa seperti itu? Ada kemungkinan. Ini kita mengatakan kemungkinan yang terjadi. Dan itu yang yang biasanya terjadi, diceritakan oleh sebagian orang itu selalu didatangi oleh jin. Kalau kita nggak pernah lihat jin sama sekali, dia sering sekali lihat jin, dia sering sekali
didekati oleh jin, sampai dia nggak takut sama jin, saking seringnya jin itu menampakkan diri padanya dan menawarkan sebuah bantuan. Menawarkan sebuah bantuan, kalau kamu bisa nanti bisa begini. Akhirnya kalau seseorang itu setuju dengan bantuan itu, apalagi dia dengan rayuan-rayuan, saya ini jin muslim, saya ini taat, apalagi dia mengaku saya ini wali. Nah ini, karena jin yang ngaku jadi wali ini juga ada. Kemudian apa? Kemudian dia dengan rayuannya itu tertipu, sehingga dia bekerja sama dengan dia. Untuk menyesatkan seseorang, jin ini bisa melakukan apa saja, termasuk itu tadi, nipu-nipu itu. Bahkan terkadang dalam melakukan perdukunan, awal-awalnya itu menggunakan cara-cara yang tergolong islami. Tergolong islami, bahwa untuk dukun pertama dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia harus baca sholawat misalnya. Awalnya seperti itu, awalnya nggak ada masalah. Tetapi karena kebodohan manusianya juga, dia tidak berilmu dan dia tidak memahami ilmu agama secara benar, dia tidak memahami tentang tauhid, dia tidak memahami tentang akidah, ilmu akidah. Akhirnya apa? Dia tidak bisa lagi membedakan antara yang benar dan salah. Pada awalnya dia harus mengucapkan misalnya kalimat tahlil, la ilaha illallah. Awalnya benar dia mengucapkannya. Tetapi pada fase berikutnya kemudian membacanya diselewengkan, itu bisa terjadi. Saya pernah secara tidak sengaja diajak seseorang, saya kira kemana, ternyata datang kepada dukun. Datang kepada dukun. Padahal datang kepada dukun saja itu nggak boleh. Tetapi itu saya nggak tahu, sehingga tiba-tiba dia datang kepada dukun. Dalam dia melakukan praktek perdukunan, itu awalnya dia mengucapkan tahlil itu. Dia membaca la ilaha illallah. Itu pertama benar dia mengucapkannya. Tetapi setelah saya dengarkan, dia berulang-ulang membacanya, tiba-tiba akhirnya berubah, kalimat itu berubah. Yang asalnya itu la-nya dibaca panjang, la ilaha illallah, tiba-tiba la-nya itu berubah menjadi pendek. Dia berubah membacanya, dia mengatakan la ilaha illallah. Dia menjadi begitu bacanya. Loh, kok berubah ini? Padahal kalau la artinya tidak. Tapi kalau la-nya itu dibaca pendek, itu malah menetapkan. Kalau la ilaha illallah artinya tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah. Tapi kalau dia kemudian berubah mengatakan la ilaha illallah, maka maknanya menjadi berubah, ada yang yang disembah selain Allah. Berarti dia menetapkan bahwa ada selain Allah yang diibadahi, yang berhak untuk diibadahi. Nah ini kan sudah melenceng, bisa menyebabkan seseorang kufur. Kalau dia tahu maknanya, maka dia bisa keluar dari Islam. Nah, itu tata cara setan, jin ini untuk menyelewengkan manusia. Orang yang nggak paham, oh ini Islami kok. Dia cara dukunnya, dia menggunakan ayat-ayat Al-Quran, dia menggunakan zikir-zikir tertentu. Islami ini nggak melenceng dari syariat Islam. Kalau sekilas ya, tetapi coba diperhatikan prakteknya. Ternyata kemudian ada praktek-praktek dosa besar,
ada praktek-praktek bahkan menyebabkan seseorang itu jatuh kepada kekufuran. Nah, karena itu kita tetap harus waspada, karena ketika seseorang itu jadi dukun, ini sulit melepaskan diri dari profesi dukun, itu sulit. Apalagi sudah menjadi apa? Dukun terkenal. Nah, ini tambah sulit lagi. Nah, sudah masyhur di mana-mana, tamunya setiap hari ratusan atau misalnya ribuan. Amplop pun mengalir tanpa maksudnya amplop dengan isinya terus mengalir, tamu begitu banyak tanpa dia harus bekerja keras, tanpa harus dia susah payah. Nah, tetapi duit kemudian banyak dia dapat, dia menjadi orang yang kaya raya dengan profesi dukun itu. Nah, maka di sini biasanya kemudian jin ini mulai berulah. Jin mulai berulah menginginkan yang lebih sesat dari apa yang dilakukan oleh orang itu. Misalnya dia memberikan ancaman terhadap orang tersebut. Nah, mulai sekarang saya nggak mau bantu kamu lagi. Mulai sekarang saya nggak mau bantu kamu lagi. Jika kamu ingin saya tetap membantu kamu, saya tambahi satu syarat. Syaratnya apa? Kamu harus sujud kepadaku. Maka kamu akan tetap menjadi dukun yang ampuh, bahkan lebih ampuh dari hari ini. Nah, akhirnya apa? Dilema, orang ini dilema, si dukun ini dilema. Gimana ini? Kalau saya nggak mau, maka saya berhenti jadi dukun. Mata pencaharian, pemasukan jadi nggak masuk lagi nih. Keuangan bisa seret ini, harus ke sawah lagi, harus bekerja lagi. Tapi kalau saya lakukan permintaan si jin, maka dia akan keluar dari Islam. Dia akan menjadi murtad dengan perbuatannya itu. Nah, ini apa? Kebanyakan orang, apalagi dia sudah bergelimang dalam praktek perdukunan, bekerja sama dengan jin ini, akhirnya dia mengikuti apa kata jin ini. Dia pun kemudian apa? Dia sujud kepada si setan, sujud kepada iblis, atau dia kemudian melakukan perbuatan-perbuatan kufur. Misalnya syaratnya kamu harus menulis Al-Quran dengan darah atau dengan air kencing dan seterusnya. Yang dengan najis, yang itu perbuatan yang kufur. Dia memberikan apa? Syarat-syarat seperti itu agar seseorang itu keluar dari Islam, dan itu tujuan daripada setan, agar seseorang itu keluar dari Islam dan nanti akan disiksa nanti di akhirat bersama mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jin ini harus diwaspadai oleh kita semuanya. Jangan kita sebaiknya kita jangan bekerja sama dengan mereka. Kalau seseorang itu sudah sangat kuat, keimanannya sudah sangat kuat, ilmunya sudah mapan, mungkin dia bisa bukan bekerja sama, tetapi dia bisa untuk berinteraksi dengan jin itu dalam rangka untuk mendakwai mereka agar menjadi seorang muslim yang baik. Bisa memerintahkan, memaksa dia untuk belajar agama. Bisa kalau seseorang itu seseorang itu sudah kuat, dia waliullah, dia orang yang saleh, orang yang bertakwa, dia orang yang berilmu, bisa dia mendakwai si jin itu. Tetapi kalau seseorang itu orang-orang biasa, maka mengkhawatirkan dirinya, mengkhawatirkan dia.
Karena bisa jadi dia yang kemudian terpengaruh oleh jin itu melakukan dosa atau bahkan dia melakukan kekufuran. Karena tawaran jin ini selalu apa? Selalu sesuatu yang menakjubkan dan sangat menarik. Nah, misalnya kamu saya bantu bisa menolong orang, misalnya menolong orang. Ini kan sesuatu perbuatan yang mulia. Nah, menolong orang itu sesuatu yang mulia. Kamu bisa menolong orang dari kesusahannya, dari penyakitnya. Itu kan sesuatu yang apa? Yang mulia. Wah, iya ya, saya bisa menolong orang. Nah, tetapi di sini apa? Di sini dia dalam bahaya karena dia berkumpul, bergumul, bergaul dengan makhluk yang dia tidak mengetahui apa dia hakikatnya ini. Apakah dia penipu? Apakah dia itu ingin menyesatkan dirinya? Dia tidak mengetahuinya. Bagaimanapun bergaul dengan orang yang tidak diketahui, tidak dikenal, sesama manusia saja itu membahayakan kalau kita nggak waspada. Kita misalnya berteman dengan orang yang kita sebelumnya nggak tahu, itu saja membahayakan. Bisa jadi kita ditipu, bisa jadi dia cari kesempatan untuk menipu kita. Apalagi bergaul dengan bangsa jin yang sama sekali kita tidak mengetahui bagaimana kehidupan dia sehari-hari. Maka sekali lagi ini harus diwaspadai oleh kita semuanya. Jangan kemudian kita berani-berani untuk kemudian bekerja sama atau menerima tawaran jin untuk bekerja sama. Memang jin ini memiliki kekuatan yang berbeda dengan kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Memiliki kemampuan yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Sebagian jin itu bisa terbang kemana-mana dengan sangat cepat. Kalau kita nggak bisa. Jin itu bisa seperti itu. Nah, sehingga dia bisa mengetahui sesuatu, siapa yang mencuri, atau apa ada masalah apa yang ada di rumah kita, itu terkadang dia tahu. Sehingga sebagian dukun itu ketika ada orang datang, itu langsung seakan-akan dia tahu. Kamu sakit ini ya? Langsung dia tahu. Di rumah kamu ada sumur yang kamu tutup ya, di belakang rumah itu. Loh, kok tahu si dukun ini? Padahal nggak pernah saya beritahu, kok tahu? Akhirnya yang datang luar biasa, sudah luar biasa. Dia mengatakan seperti itu. Di dalam rumah kamu ada ini dan itu. Kamu lemarinya mestinya jangan di situ, taruh di sebelah sana. Itu tempatnya jin itu. Kalau kamu tempatkan di situ, itu mengganggu dia, makanya ngamuk ini jinnya. Dan seterusnya. Ini apa? Ini kenapa? Karena dia dibisiki oleh jin. Jin itu tahu ketika ini rumahnya ini, langsung dia segera mencari informasi ke rumah itu, tahu apa saja yang ada di situ dia tahu, langsung dibisikkan, diberitahukan kepada jin itu. Dia bisa tahu, orang itu nggak tahu bisikan itu. Nah, sehingga seakan-akan tepat. Orang yang mendengar pun semakin yakin dengan kebenaran si dukun itu. Padahal dia hanya menerima informasi dari jin peliharaan dia yang bekerja sama dengan dirinya. Nah, ini harus diwaspadai. Jangan kita mudah tertegun, takjub dengan sebuah keajaiban yang dilakukan oleh seseorang. Nah, tidak semua yang ajaib, tidak semua yang luar biasa itu adalah karomah. Tidak semua yang menakjubkan itu adalah ma'unah atau karomah. Tetapi bisa jadi itu adalah sihir, bisa jadi itu adalah istidraj untuk orang tersebut. Maka kita harus waspada, harus
betul-betul kita mewaspadainya. Dalam bidang kedokteran, jin ini juga memiliki kehebatan yang berbeda dengan apa yang dimampui oleh manusia. Kalau manusia itu secanggih-canggihnya paling dia akan melakukan operasi. Apabila penyakitnya misalnya ada di dalam dada atau di dalam perut, maka dia akan melakukan operasi. Kalau dia bisa mengobatinya untuk menghancurkan penyakit yang ada di dalam dengan obat, maka dilakukan. Jika tidak, maka dibedah, dioperasi, kemudian diambil penyakitnya. Itu yang dilakukan oleh manusia. Kalau jin bisa melakukan mengobati penyakit tanpa operasi. Kenapa? Karena jin itu adalah makhluk halus, dia latif, benda latif yang dia bisa masuk ke dalam badan manusia. Dia bisa masuk ke dalam badan manusia. Lihat di mana letak penyakitnya itu. Kalau letak penyakitnya di jantung, dia langsung bisa masuk ke jantung itu dan mengambil penyakitnya dari jantung itu. Sehingga kalau sembuh seketika, karena dia langsung bisa masuk, langsung diambil, langsung bisa sembuh dalam waktu yang sangat singkat. Karena apa? Kemampuan jin memang dalam hal ini melebihi dari kemampuan manusia. Inilah yang kemudian dipraktekkan oleh sebagian orang dalam rangka melakukan praktek-praktek sihir ataupun perdukunan. Maka sekali lagi kita harus lebih waspada terhadap makhluk yang bernama jin. Itu kita harus mewaspadainya. Jumlahnya mereka sangat banyak, sangat banyak. Kalau dulu itu banyak jin yang menjadi hantu, sekarang jin-jinnya sudah jarang yang menampakkan diri menjadi hantu, karena sudah banyak lampu, sudah banyak sehingga jinnya sudah banyak yang menyingkir dari tempat-tempat kita. Tetapi masih banyak jin yang berada di sekitar kita, itu masih banyak, dan mereka tentu dengan cara-cara yang lain dalam rangka untuk menyesatkan manusia. Karena setiap rumah itu pasti ada jin yang menunggunya. Setiap ada bangunan, maka di dalamnya ada jin yang berada di situ. Yang disebut dengan umarul bait, yaitu jin penjaga rumah, itu ada. Namun dia terkadang dia tidak mengganggu pemilik rumah. Tapi ada juga jin di rumah itu yang mengganggu pemilik rumah. Kalau dia nggak mengganggu pemilik rumah, ya orangnya yang di rumah tenang-tenang saja. Tetapi kalau dia mengganggu, kadang entah tiba-tiba terdengar suara mandi lah, ternyata nggak ada orangnya dan sebagainya. Dia mengganggu tuan rumahnya, itu bisa jadi. Karena itu manusia ini dalam hal ini adalah yang berkuasa. Ya, manusia yang berkuasa, jangan jin yang berkuasa. Misalnya rumah ini, maka rumah ini milik kita. Kalau milik kita, maka kita yang harus berkuasa. Berkuasa bagaimana? Kalau jin itu memang mengganggu, ya diusir saja. Istilahnya itu apa? Diusir, jangan berada di sini. Caranya bagaimana? Misalnya dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, dengan dibacakan surat Al-Baqarah di pojokan-pojokan rumah, misalnya surat Al-Baqarah, maka jin itu akan keluar dari rumah itu. Itu seperti itu, diusir, bukan kompromi. Karena kalau kita lewat dukun, maka ini nanti kompromi. Kompromi dengan jin, dengan cara udah kamu di sini nggak masalah,
saya izin ya tinggal di sini. Dia malah yang izin, dia yang beli rumahnya, dia yang membangun rumahnya, dia yang malah minta izin kepada jin. Sebagian orang begitu, ketika dia mau buat rumah, kemudian dia izin sama jinnya, tolong jangan ganggu kami, saya mau buat rumah di sini, saya sembelihkan ayam hitam dan macam-macam. Itu namanya apa? Itu namanya kompromi dengan jin. Semestinya bukan kompromi, tetapi kita usir. Saya mau buat rumah sini, silahkan kamu pergi. Silahkan pergi, dibacakan ayat-ayat Al-Quran di tempat itu agar jinnya pergi, sehingga dia bisa membangun rumah di situ. Bukan kemudian dia malah minta izin, Mbah, misalnya dia mengatakan, saya mau membangun rumah ini, tolong jangan diganggu, sebagai penggantinya saya buat sesajen ini untuk makanan kamu misalnya. Ini nggak boleh seperti itu. Jadi kalau dengan jin ini, kita yang berkuasa, manusia yang dia berkuasa. Kalau dia ada di situ, udah suruh pergi. Dengan cara apa? Dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, dengan membaca ayat kursi, dengan membaca surat Al-Baqarah, maka jin itu akan pergi dari tempat kita. Nah, sekali lagi, ini apa? Harus diwaspadai. Jangan kita mentolerir atau kemudian bekerja sama dengan bangsa jin ini. Mengingat apa? Bukan karena kita mengatakan mereka semuanya buruk. Ada di antara mereka, tadi kita katakan ada yang muslim, ada yang bertakwa, tapi jumlahnya sedikit. Nah, kita harus waspada itu karena apa? Karena mereka itu kebanyakan mereka kafir. Yang muslim pun kebanyakan fasik. Mereka itu adalah penipu, kebanyakan mereka penipu. Sementara sudah kebanyakan penipu, sementara kita nggak tahu haliah dia, kehidupan sehari-hari dia kita nggak tahu. Maka ini kan berbahaya. Kalau kita misalnya berada di tempat, misalnya kita berada di kampung, berada di sebuah kampung, dikenal kampung ini masyarakatnya penipu semua, misalnya kalau ada, bisa jadi ada satu kampung ini terkenal dengan penipu. Kemudian sehari-harinya orang per orangnya kita nggak mengenal dia. Ada yang baik di kampung itu, tapi kebanyakan penipu, kebanyakan penjahat. Dan kita orang baru di situ belum mengenal siapa yang baik, siapa yang buruk. Kira-kira kita dalam bahaya atau tidak? Jelas kita dalam bahaya, karena kita belum mengenalnya. Kecuali kalau kita sudah mengenal, oh yang jahat ini, yang baik ini, nah, itu baru kita bisa memilih-milih. Lah jin ini alamnya sudah berbeda dengan kita. Kita nggak tahu jin yang mana yang baik, mana yang buruk, kita nggak tahu. Sementara dikatakan kebanyakan mereka pembohong. Nah, karena itulah maka kita nggak bisa menjamin keselamatan kita apabila kita bergaul dengan mereka. Nah, tentu pengecualian orang-orang tertentu, orang yang berilmu tinggi, kuat agamanya, orang yang soleh, mereka yang bisa menundukkan jin, bukan kita yang ditundukkan oleh jin. Karena para dukun itu bukan menundukkan jin, tetapi mereka ditundukkan oleh jin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup di sini, waktu sudah habis. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.